Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik, serta teman-temanku semua yang saya hormati. Di sini kami akan membahas studi pustaka yang berjudul Perspektif Pedagogik tentang Evaluasi Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chanita Givia Intani sebagai moderator. Adapun nama-nama rekan saya sebagai anggota kelompok 4 diantaranya Kelvia Osavelinda, Salwa Aulia Basri, Nurul Anissa, Hanifah, Madu Arpita Dwi, Reni Fauzia, Fadil Irada Akrom, Bagus Nanda Kusuma. Selanjutnya, latar belakang pendidikan di suatu negara mesti diperhatikan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Karena pendidikan merupakan salah satu bidang yang akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 31 amandemen yang keempat Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara pemerintah mempunyai hak atas pendidikannya. Dalam kompetensi pedagogik ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah penilaian dan evaluasi. Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi dan efektivitas proses dan hasil belajar menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Guru juga mampu menggunakan hasil analisis penilaian dalam proses pembelajarannya. Perspektif pedagogik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidikan adalah pekerjaan profesional yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan mengutamakan dan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Evaluasi pendidikan. Menurut Sudiono 2009, evaluasi pendidikan merupakan proses untuk menentukan tujuan pendidikan dibandingkan tujuan yang telah ditentukan, atau secara umum dapat diartikan bahwa evaluasi pendidikan sebagai suatu kegiatan penilaian yang dilakukan di dalam dunia pendidikan. Makna evaluasi dalam pendidikan. Evaluasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran mempunyai beberapa makna sebagai berikut, yaitu yang pertama makna bagi siswa, yang kedua makna bagi guru, dan yang terakhir makna bagi sekolah. Makna bagi siswa yaitu dengan dilakukan suatu penilaian, maka siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan selama mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Hasil yang diperoleh siswa didik dari pekerjaan menilai itu dapat memuaskan dan tidak memuaskan. Banyak sekali faktor yang menyebabkan siswa merasa puas atau tidak terhadap hasil penilaian tersebut, yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal siswa didik sebagai subjek belajar. Yang kedua, makna bagi guru yaitu penilaian bagi guru sangat besar sekali, karena dengan hasil penilaian yang diperoleh akan mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap bahan ajar. Guru mengetahui ketepatan materi yang diberikan, serta guru mengetahui ketepatan dalam menggunakan metode pembelajaran. Yang terakhir ada makna bagi sekolah, yaitu apabila guru-guru mengadakan penilaian dan diketahui hasil siswa didiknya, dapat diketahui pula apakah kondisi yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Informasi dari guru tentang tepat tidaknya kurikulum untuk sekolah dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah masa-masa yang akan datang. Manfaat dari evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran dan sebaiknya. Tujuan pembelajaran merupakan acuan dalam pelaksanaan evaluasi. Manfaat evaluasi pendidikan bagi evaluator, yaitu yang pertama memudahkan evaluator dalam memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan. Terus yang kedua itu
memudahkan evaluator dalam mengetahui relevansi program pendidikan yang dirumuskan dengan hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, memudahkan evaluator untuk usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Evaluasi dalam perspektif pedagogik. Hasil penelitian Abdillah 2015 menunjukkan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik memberikan pengaruh signifikan positif terhadap kualitas evaluasi pembelajaran guru. Selanjutnya ada hasil penelitian Faridah, Jatmika, dan Utaya 2020. Kompetensi profesional dan pengetahuan pada kaki guru menunjukkan yang pertama ada kompetensi yang dimiliki guru dalam merencanakan pembelajaran. Lalu yang kedua ada strategi profesional guru dalam mengimplementasikan pembelajaran. Lalu yang ketiga ada evaluasi pembelajaran yang diberikan guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pendidikan merupakan proses untuk menentukan tujuan pendidikan dibandingkan tujuan yang telah ditentukan atau sebagai suatu kegiatan penilaian yang dilakukan di dalam dunia pendidikan. Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan, maka pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda yang unggul, berdaya saing tinggi, dan mampu bekerja sama guna mencapai kemakmuran. Kegiatan evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar dapat menggambarkan kemampuan para siswa yang telah dievaluasi. Adapun manfaat dari evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran dan sebaliknya, tujuan pembelajaran merupakan acuan dalam melaksanakan evaluasi. Untuk meningkatkan efektivitas evaluasi pendidikan dan mendukung perkembangan akademik dan personal peserta didik, kami memberikan beberapa saran di antaranya dengan meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan tentang teknik evaluasi yang efektif dan adil, kemudian memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengumpulan dan analisis data evaluasi, serta melakukan penelitian terus-menerus untuk menemukan metode apa yang terbaik yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Selalu melibatkan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung. Kemudian yang terakhir yaitu selalu menjelaskan kriteria penilaian sejak awal untuk mengurangi kebingungan dan kecurangan. Selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 4 meminta maaf apabila ada salah kata. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.